Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Merupakan penghargaan, kepercayaan, dan amanat yang Engkau berikan kepada kami. Karenanya ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami sadar dalam mengemban amanah ini terbentang di hadapan kami tugas dan tanggung jawab yang berat dengan segala permasalahan yang kompleks. Karenanya ya Ilahana, hamparkan di hadapan kami dan seluruh aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta permadani petunjuk dan hidayah-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu. Jadikan pengurus yang taat kepada-Mu, yang mampu menjadikan amanah ini sebagai ladang amal ibadah untuk kota Jakarta yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Mudahkan urusan kami dan perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Kepala BNPB, yang saya hormati Kepala BMKG, yang saya hormati Kepala Pangkopmabes, yang saya hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, yang saya hormati Pangdam Jaya atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala SKPD DKI Jakarta, yang saya hormati para wali kota, yang saya hormati Bupati Kepulauan Seribu, yang saya hormati para pimpinan lembaga usaha, yang saya hormati para pimpinan media, yang saya hormati para pimpinan lembaga sosial masyarakat, dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT dan ridhonya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Balai Agung dalam rangka pengukuhan forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim Provinsi DKI Jakarta. Forum pengurangan risiko bencana merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha untuk melakukan kerja komplit penanggulangan bencana di DKI Jakarta. Hal ini dilandasi oleh kesadaran kritis dari para pemangku kepentingan tersebut bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Dalam hal dokumen rencana penanggulangan bencana setidaknya terdapat 8 ancaman bencana di DKI Jakarta, yaitu banjir, kebakaran, cuaca ekstrim, konflik sosial, rob, wabah penyakit, gempa dan lainnya. Hasil kajian ekonomi dan environment program Sud East Asia pada tahun 2010 menyebutkan bahwa dari 530 kota di 7 negara Asia, Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim senantiasa perlu ditingkatkan. Bapak Gubernur yang saya hormati,
koordinasi dan perspektif pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi DKI Jakarta. Proses pembentukan forum tersebut didasari pertama, prakasa awal pembentukan forum PRD dimulai sejak awal tahun 2013 pasca tanggap darurat bencana Jakarta atas inisiatif BPBD, UN OCHA dan beberapa lembaga masyarakat terkait dengan kebencanaan. Pada tanggal 23 Februari tahun 2013 di ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta dilakukan pertemuan awal dihadiri 169 orang dari berbagai lembaga baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Hasil pertemuan tersebut menyepakati membentuk wadah organisasi dengan nama Forum Sadar Bencana, di mana wadah tersebut bertujuan untuk meningkatkan jejaring komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam rangka merespon ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, pada bulan Maret dan Juli tahun 2013, BPBD dan Meksiko mengangkat kembali gagasan pembentukan forum PRD melalui serangkaian pertemuan. Para pihak yang aktif di dalam agenda tersebut diantaranya Meksikot, BPI, Pusat Krisis UI, LPPI NU, MPPI, HMI, Planas, Citbam, PRD, RJT, Dompet Buapa, Marga Sejahtera, Jakarta Review, Universitas Pertahanan. Dengan kegiatan tersebut disepakati tahapan pembentukan forum, maksud dan tujuan serta draft statuta sebagai langkah awal melakukan internalisasi kepada para pemangku kepentingan. Ketiga, pada bulan Agustus sampai pengukuhan pengurus forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim periode tahun 2014-2017 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan Mei tahun 2014, saya bukan saudara-saudara sebagai pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Yang Terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati para pimpinan Lembaga Kemanusiaan Nasional dan Internasional yang mewakili, para pejabat Forum Koordinasi Daerah yang mewakili, para pejabat pemerintah Provinsi DKI, para pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim periode 2014-2017 yang baru dikukuhkan. Hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov mau sampaikan terima kasih untuk pengurus forum dan anggota forum dan yang hadir pada pagi ini, karena kami sangat yakin forum ini dibentuk bukan dari orang yang tidak punya pekerjaan, tapi ini dibentuk dari organisasi-organisasi yang sudah berkontribusi dan memberikan bukti kerja nyata. Jadi ini tentu kami yakin sekali kalau selama ini kita sering sekali membentuk forum, komisi, apapun itu namanya, itu istilahnya hanya karena memenuhi persyaratan undang-undang. Nah, saya waktu di Komisi 2 kami mengkaji, itu bisa membuarkan 78 namanya komisi-komisi negara yang nggak perlu sebetulnya. Kalau semua bisa lakukan dengan baik, nah itu digaji oleh APBD dan APBD. Ini satu hal yang konyol. Nah, kita Jakarta sebetulnya kalau semua bisa peduli, kalau ada forum seperti ini dengan data dan dibuat IT yang baik dari alamat yang badan bencana ini, kita bayangkan kita punya satgas PU bisa 5.000-an, ada satgas air bisa 8.000, ada kebersihan 8.000, kita ada Pol PP sampai 6.000-7.000, kita punya Dispub. Jadi kalau semua orang itu di lapangan,
Saya heran gitu kalau sampai lubang besar yang paling sederhana gitu, ada air yang genangan, kok ada yang lapor gitu. Di seolah ya saya dapat gaji ini urusan Anda, baru itu tentang bencana kita baru dapat. Jadi kita lebih suka di pemadam kebakaran. Nah, padahal yang dimaksud forum-forum kita mesti mencegah lebih baik. Kita dari kecil diajarin kan, mencegah lebih baik, macam-macam kita belajar dari kecil. Nah itu saya harapkan forum ini bisa menularkan, bisa membantu kami mengkoordinasi. Kita tentu tahu 8 bencana, saya kira ada 9. Saya bencana yang paling menyeramkan itu kalau sumber daya manusia DKI tidak disiapkan dengan baik. 10 tahun akan datang lagi, kira-kira 2025, kita termasuk yang namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja lebih banyak. Ya banyak tidak kerja. Kita bisa bayangkan kalau masuk ke bonus demografi, kita butuh nyiapin pekerjaan begitu banyak. Tahun depan kita sudah memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. Orang kita gitu banyak butuh kerja, otaknya memble, badannya sakit. Itu baru bencana yang sesungguhnya itu. Jadi saya harap forum bencana menambahkan 1 poin ini. Karena kalau tidak ada ini, waduh repot luar biasa. Nah jadi gimana caranya? Kita harus jadi pemerhati. Bukan cuma suatu manusia, apa saja yang Bapak Ibu lihat ini bisa menjadi satu hari jadi bencana, ini perlu sampai pada kami. Tentu kami akan membantu. Misal contoh, DKI sudah menantang pola berpikir. Bisa saya baca laporan dari, saya kemudian dianggap ketua harian ya, untuk penanggulangan kemiskinan. Bersyukur, kira-kira gitu ya. Angka kemiskinan di Jakarta menurun 0,sekian %. Walaupun katanya inflasi naik, wah kayaknya prestasi ya. Lalu berapa sih inflasi yang naik? Dari 320 sekian ribu jadi 340 sekian ribu gitu. Bukan naiknya. Lalu kemiskinan turun dari 3,6 jadi 3,5 kalau saya angkanya. Yang pertanyaan saya, siapa yang ngajarin kamu kalau penghasilan di atas 342.000 sudah tidak miskin? Betul nggak? Setuju nggak? Kalau ada orang penghasilan di DKI 500.000 kita katakan tidak miskin. Saya kira dinaikkan jadi 1 juta pun masih miskin orang di DKI. Lalu Bank Dunia ngajarin apa? PBB ngajarin kita lebih bagus lagi. Gunakan $2 katanya. Kalau kira-kira sekarang 22.000, ada 24.000 lah, 25.000 lah, anggap lebih gampang. Kali 30, berarti kalau saudara punya penghasilan 750.000 per bulan, saudara sudah tidak miskin. Setuju nggak tidak? Di Jakarta survei bisa tahu persis siapa yang kerok di RT itu, yang bikin bisa ada bencana atau kerawanan sosial. Masalahnya apa? Mungkin aja dia psikopat, pak psikolog gitu. Mungkin dia ada kelainan apa ya kita perbaiki. Ada masalah ekonomi, sasarannya tepat, tapi standarnya adalah kebutuhan hidup layak. Nah, kami lagi siapkan sebuah draft. Nanti wali kota, bupati, camat dan lurah itu fungsinya itu seperti pengelola perumahan. Jadi seperti manajer sesungguhnya. Coba kalau kita tinggal di perumahan, kalau sampah berantakan atau air lagi bolong, jalan jelek, kita masih telepon ke pengelola perumahan. Kamu beresin nggak? Nah, kalau kita enggak. Sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah 32 tahun 2004, camat udah bukan kepala pemerintah. Dia itu sebetulnya kepala unit pelayanan. Tetapi yang terjadi kita tidak mengerti semangat ini. Waktu saya mengatakan sebetulnya nggak butuh camat lurah lagi, kita tuh manajer pelayanan, marah sama saya, nggak mengerti. Tapi ini substansi undang-undang otonomi daerah sebetulnya. Makanya undang-undang aparatur sipil negara telah mengarahkan bukan jabatan struktural, tapi fungsional. Tinggal kita hitung-hitungan, yang penting kan bawa balik uangnya itu, uangnya yang penting. Ngapain jabatan struktural? Kalau saya butuh bupati dulu sudah bercanda sama asisten-asisten. Ya asisten pak, pohonnya tinggi, buahnya jarang pak. Sekali katanya. Maunya apa? Jangan adidas dong pegang uang. Nah coba kementerian kita, kalau kementerian kita tidak ada proyek, hanya bimbingan teknis dan pengawasan,
Saya kira banyak partai politik tidak pengen jadi menteri, saya kira. Nah, kita mau mulai sekarang. Tahun ini kami mau mulai di DKI. Nanti dinas-dinas kami ini banyak tidak ada uangnya. Uangnya lebih banyak di lurah, di camat. Nah, kalau lurah camat nggak betul, ya kita keluarkan. Nanti fungsional lebih baik di kantor lurah, kantor camat. Kita bisa bayangkan 267 kantor lurah, tambah 44 kantor camat, udah berapa? 314. Itu semua jadi kantor pelayanan, terpadu satu pintu. Jadi orang DKI mau apa saja, mau minta surat apa saja. Sekarang pusing kan? Datang ke kantor ini bolak-balik, kayak anak kecil ingusnya naik turun, gak jelas itu urusan suratnya. Bolak-balik kan? Dipimpong sana, pimpong sini. Nah, nanti kalau sistem itu jalan, orang DKI nggak mau pusing. Yang pusing yang di kantor-kantor itu. Saya mau urusan ini, syaratnya mana? Saya isi, selesai, kamu dapat bonus. Ada hitungan TKD yang sesungguhnya. Kalau tidak selesai kenapa? Tetap dapat bonus. Asal laporkan SKPD mana yang kurang ajar. Dicatat aja jam sekian kamu minta ini, dipimpong situ. Jadi yang pusing petugas PTSP nanti. Nah, ini orang Jakarta nggak usah pusing, ke kantor terdekat saja. Nanti kalau seluruh kantor dari 520-an saya kira kantor DKI, ini kalau bank, ini di bank yang luar biasa di DKI, semua kantor DKI akan melayani semua warga yang terdekat. Nah, kalau ditambah dengan kesehatan, tiap kecamatan punya rawat inap, nanti ada dokter keluarga, ada dokter istilahnya apa ya, primer saya yang depan ini. Kita harapkan orang Jakarta ini disiapkan dengan baik untuk menyongsong 2025 bonus demografi. Kita juga akan lebih ketat. Jadi jangan kalau ada Bapak Ibu bilang saya melanggar HAM. Saya melanggar HAM berburu saja, bukan hak asasi manusia. Kalau saya memindahkan orang dari kawasan kumuh, dari pinggir sungai, pinggir waduk ke rumah susun yang hanya bayar distribusi 5.000 sehari. Kalau ada sampai tidak sanggup, kasih tahu kami bantu. Bilang nggak sanggup, tapi 50.000 isi pulsa per minggu sanggup. Kan aneh kan, sakit. Karena dia tidak kategori BPJS yang kami tanggung, dia non PBI. Dia bisa beli asuransi 25.000 BPJS Mandiri. Itu yang kita lakukan jadi model di Jakarta sekarang diaplikasikan di seluruh nasional dengan harga. Anda hanya bayar 25.000 sudah ditanggung. Kalau naik kelas 150.000 salah harganya. Dan hebatnya asuransi ini apa? Kalau asuransi swasta kalau udah sakit nggak mau dia jual asuransi ke kita kan. Orang lagi sakit kok, lagi cuci darah masa beli premi asuransi? Mana ada perusahaan asuransi yang mau? Kalau ada orang sakit mau masuk tanda tangan. Kalau dalam 3 tahun sakit dengan penyakit yang sama, maka asuransi tidak mau menanggungnya, benar? Coba baca itu perjanjian asuransi. Tapi kalau BPJS Mandiri kita lagi cuci darah pun sekarang, aduh capek nih seminggu 2 kali cuci darah, uang dari mana? Langsung saja beli BPJS Mandiri, begitu kartunya keluar sudah ditanggung, betul apa tidak? Jadi ini satu terobosan yang luar biasa yang kita ngotot. Saya masih ingat sampai jam 12 malam paling lama, sampai minta guru neken. Saya kebetulan di Badan Legislasi DPR RI. Dan saya juga sekretaris Kaukus Kesehatan. Kita tuh ngotot supaya undang-undang BPJS harus dikeluarkan. Makanya begitu saya masuk ke DKI, waktu kesempatan luar biasa, kita paksakan DKI jadi model. Orang caci maki saya semua. Mau lapor saya ke KPK, bilang atas perintah lisan wagub, atas disposisi wagub. Wah, tadi fitnah macam-macam. Saya masa dulu. Saya hanya taat pada konstitusi. Nah, saya hari ini saya senang ketemu Bapak Ibu yang semangatnya sama gitu. Karena udah biasa kerja, nah kalau kita gabungkan ini dengan baik, saya sangat yakin DKI Jakarta ini betul Jakarta Baru yang menyenangkan semua orang. Kalau ada tanah semua kita beresin, bukannya menyenangkan. Bapak Ibu tambah kaya, harga tanah akan naik. Kita tanah kita dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, mau Vietnam segala macam, kita ini masih di bawah harga. Hanya masalahnya kalau harga terlalu tinggi, kalau kita bokeh repot juga gitu. Nah, sekarang gimana kombinasi istilahnya saya suka gunakan sama Pak Gubernur, bagaimana otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Nah, itu targetnya itu kan, otaknya penuh, sehat, berakhlak, bahagia, macam-macam lah, pintar, nah, perut penuh ya sehat lah.
Bisa makan apapun, dompet penuh ya daya beli. Nah ini yang kita lagi siapkan, dan itu juga harus siapkan harapan 2016 tidak ada lagi istilah tunggu bus lama-lama dengan bus yang jelek di DKI. Karena kan sikat habis tidak ada toleransi. Makanya target saya kepada Kepala PU, seluruh jalur busway harus mulus sampai tahun 2015. Saya tidak mau ada ombak-ombak lagi. Anda harus gunakan teknologi laser, sehingga setiap jalan itu atau di semen itu dengan separator itu langsung jadi dan ramah. Karena dengan teknologi, masa luar negeri bisa, kita nggak bisa? Kita nggak kalah kok, makan steak juga mampu, makan keju juga bisa. Ya, nggak ada yang salah. Anak kita juga tinggi-tinggi besar sekarang. Jadi kita bukan bangsa pecundang. Nah, saya harap dari forum ini akan membuat kita jadikan Jakarta jadi model. Dan kami sangat senang untuk bisa jadi sebuah model dan memaksa provinsi lain, kabupaten lain untuk ikut. Nah, kita paksakan itu terus. Pelayanan pengadaan barang satu pintu, PTSP, orang pengen kembali kita nggak mau tahu. Saya diancam kalau Bapak tidak kasih kembali ke model lama, pengadaan barang model lama, maka akan ada jadi sisa lebih menggunakan anggaran. Saya bilang emang saya pikirin. Biarin aja, kalau silpa yang baru mau pakainya senenaknya, silpa 50% itu nggak apa-apa, ada perubahan saya isi lagi ke pos-pos yang lain. Dia nggak usah ngancam-ngancam kami. Kami ini bukan orang mau cari populer. Sama itu sampah, dulu masih ingat di koran penuh sampah seluruh sungai. Karena paksa saya untuk tanda tangan multi years untuk kepada kontraktor. Saya tidak ada di eskavator yang tungguin. Manggarai dulu lihat foto. Pak Gubernur duduk termenung dia jadi sampah itu banyak. Dan PU mengatakan uang ngangkut sampah kontraktor sudah PRT. Secara PP itu PRT. Nah, kalau beliau hanya cuti biasa, pendek-pendek PLH, makanya PP yang mengatur itu kalau seorang gubernur pengen jadi presiden atau kepala daerah, dia tidak perlu mundur, tapi dia harus mengambil cuti. Nah, cuti panjang. Ketika itu dilakukan, maka pesan yang strategis non strategis diserahkan kepada wakil gubernur dengan PRT. Nah, sama kayak Rano Karno kan sekarang PRT. Nah, kemarin dia bisa PLH bisa enggak? Kalau si Atut yang mau kasih beda ya. Kalau cuti biasa PLH. Misalnya contoh kabupaten atau provinsi baru pemekaran, kata terjadi kegagalan pemilu kada sehingga masa jabatan dari si gubernur atau kepala daerah udah lewat. Pasti Mendagri menunjuk seorang PNS menjadi apa? PLT. Nah PLT itu gimana? Bisa nggak buat APBD? Bisa nggak buat Perda dan DPRD? Bisa. Nah sama kayak Sekda nggak ada kan? PLT, bukan PLH Sekda. Ini terkait mengenai sebentar lagi ulang tahun Jakarta ya Pak, kalau misalnya untuk perayaan sendiri PRJ itu jadinya hanya di Monas atau di tutup di Kemayoran. Kemayoran ya PRJ dia, kita PRJ versi kita kan Jakarta Fair, kita kan PRJ. Kita sendiri akan seperti kayak kemarin yang ada di Monas. Sementara kalau misalnya tapi sana juga dia udah mulai kasih space kita kok gratis lagi untuk Pemda segala macam, nggak sewa lagi. Dulu kan mesti sewa kan.
Udah baik deh sekarang murid. Tapi tetap ada PRJ, tetap ada PRJ versi Pemprov DKI versi Jokowi. Prinsip bukan soal PRJ 2 versi, bukan. Prinsip Pak Gubernur itu semakin banyak festival, semakin banyak event-event, perayaan, semakin banyak tempat untuk pengusaha kecil menengah jualan, itu lebih baik. Pak Jokowi banyak dalam rapin pesan Pak Jokowi katakan, saya tidak mau dengar lagi ada namanya gratis, ternyata pedagang dipalakin, yang dapatnya si ini, lalu jual-jualin. Dan Pak Jokowi tidak ingin terjadi. Kalau untuk Timur sendiri bukannya kalau kita melihat koreksi dari kemarin tuh copet, entah parkiran itu bisa itu ekses lain lagi. So, copet parkiran di kampus juga kecopetan kadang-kadang kita. Ya, tapi nanti itu soal keamanan lagi. Kalau PKL kan sekarang Monas lagi dibersihkan, kan PKL lagi ditata. Apakah PKL ini ditatanya itu pas lagi dibersihkan aja Monasnya atau seterusnya? Tapi kita kan lebih ketat kok. Makanya kita kan sosialisasi ini didik orang kan. Pengennya Pak Gubernur kan semua sifatnya manusiawi. Ya manusiawi ya seperti anak kan. Itu seperti orang tua kan diajarin, anak dikasih tahu, nanti dijewer dikit. Kalau sampai udah keterlaluan, pasang koran putus hubungan. Kan gitu. Kan di koran juga biasa kan, mulai hari ini segera tindakannya sudah kami tidak mau bertanggung jawab. Karena dia omongin terus dia ajarin nggak mau. Nah pasti ada masanya. Tergantung kesabaran aja. Langkah konkretnya dari Pemprov untuk menata mereka di Monas ini? Kita akan terus beli tempat, termasuk semua taman kita akan tata. Misalnya contoh di kampung-kampung umum pun, sekarang contoh sederhana saja lah. Sekarang saja Rusun Marunda sudah banyak PKL. Kenapa? Karena banyak penghuni kan. Nah ini kan mesti dipikirin natanya seperti apa. Ini mesti sejak awal diberesin. Nah, kita butuh sekarang siapa yang bisa tahu dengan cepat. Butuh lurah camat yang fungsinya seperti manajer sebuah perumahan. Nah ini yang kita butuhkan. Soal lampu, soal apa dia mesti tahu. Dia manajer. Masa satu lurah aja manajer ngurus segitu kecil nggak bisa? Kalau sampai gajinya melebihi manajer yang ada di perumahan lebih gede kan lucu gitu kan. Manajer hotel juga mesti ngurusin semua. Nah itu yang kita mau lakukan. Ya. Pak, terakhir tadi forum yang isinya lainnya tidak bekerja. Kalau DKI sendiri seperti apa? Apakah berapa banyak forum yang seperti itu yang tidak bekerja? Ya, bukan forum sih sebetulnya. Kadang-kadang maksudnya ngabisin anggaran soalnya udah nggak perlu. Banyak juga kan saya komisi macam-macam gitu kan. Misalnya kita ambil contoh, saya mengapai komisi penanggulangan AIDS provinsi. Perlu nggak sih komisi itu? Kalau semua juga di puskesmas kalau beres, dulu kan waktu itu semangatnya membentuk komisi ketika reformasi, para reformator ini merasa institusi yang resmi itu tidak mampu menegakkan peraturan atau menjalankan konstitusi. Makanya dibutuhkanlah secara komisi-komisi ini. Misalnya contoh, kenapa sih ada komisi pemberantasan korupsi? Karena waktu itu berpikiran jaksa dan polisi tidak melakukan fungsinya. Makanya buatlah komisi. Ya kan? Sekarang misalnya contoh, komisi penanggulangan AIDS tadi saya katakan. Orang yang kerja juga ke puskesmas semua beres, dinas kesehatan beres, ngapain sih ada komisi itu? Ya kan? Itu jadi masalah gitu loh. Nah itu macam-macam lah. Pak, satu lagi jadi masalah di Pondok Rangon ada guru mencabuli guru SD negeri nih Pak, di Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabuli anak kelas 3 SD Pak di kamar mandi. Itu gimana? Nah itu otomatis secara hukum tindak harus pecat aja, bukan guru lagi. dengan kepala sekolahnya apa ada tindakan juga? Kita nggak tahu, kepala sekolah tahu nggak? Kita susah juga kan. Tapi kan saya hijau apa segala macam supaya dia lebih sehat. Karena mamanya masakin goreng nasi terus. Nah saya ingin guru-guru kita lihat anak tuh mesti tahu persis, setiap nama mesti dihafal, kelakuannya seperti apa. Bisa nggak? Bisa, tergantung gurunya mau atau tidak gitu. Terus saya juga mesti hafal murid-murid saya dulu. Saya harus pikirin, oke ini nama ini, tiap minggu seminggu sekali. Ya pakai kaos kakinya terbalik kalau tahu pasti bapak ibunya ada masalah nih anak. Kita bisa tahu kok. Jadi kita bisa lihat anaknya ada apa. Nah kayak kita orang tua kan, satu hari anak saya kan turun dari mobil, dia pakai kaos kaki satu dari anak saya itu kan. Terus mobilnya dia nggak pakai satu. Saya kenapa? Biarin katanya. Anak bisa kita mungkin mesti awasin nih mulai ini. Masuk gereja dia pakai kaos kaki satu lagi dia gaya. Dia nggak mau pakai kan masalah kan. Saya bilang jadi gurunya pikir saya bermasalah lagi.
Nah maksud saya tuh harus sampai seperti itu gitu loh. Nah jadi ini gurunya makanya mesti dites, dibina. Guru-guru kita kan jadi masalah sekarang, guru-guru kita. Ya kan, dites sepertiga di bawah 40 nilainya, kan kacau. Nah terus hatinya gimana? Nah itu kita lagi perbaiki, makanya Pak Rasul akan melakukan penggantian besar-besaran. Struktur segala macam. Berarti rekrut guru baru atau kita bisa rekrut guru dari baru dishub juga. jadi guru gitu misalnya. Guru bisa jadi dishub. Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa ini Silpa biar aja tahun ini Silpa 50%. Nggak mungkin kan ada perubahan. Maksud saya gini loh, tentu saya dan Pak Gubernur tidak ingin ada Silpa dong, kan goblok namanya, ada uang tidak dipakai. Tapi ketika SKPD oknumnya menyandra saya dengan bilang, Anda mau kasih saya sebebas-bebas kayak dulu, HPS nggak jelas, spesifikasi barang tender nggak jelas, kontrak nggak jelas, saya tak mau ngadain barang kayak dulu, atau uang Anda tidak keserap. Itu namanya kurang ajar kan. Makanya saya bilang kalau seperti itu saya milih tidak keserap dari SKPD kami. Daripada kamu balik lagi pakai seenaknya. Ada yang ancam-ancam Bapak? Enggak, saya menafsirkan seperti itu dong. Kalau Anda mengatakan, Bapak ini URP ini nggak bener nih, susah nih, kami nggak bisa ngadain barang nih. Kalau Bapak nggak mau kasih ke yang dulu, kasih kami kembali, kan dia udah usul. Maka Anda akan jadi Silpa nih. Jawab nggak ngomong, saya udah tahu maksudnya gitu. Ya masa buaya dikadal gitu. Kan buaya berlubang. Tapi ada tendensi kayak gitu. Saya curiga seperti itu. Jadi kesannya. Jadi kesannya